Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sosok Lindong langsung menembus penghalang cahaya sebelum mendarat di panggung. Sosok Lin Lantian juga mengikuti dari belakang dengan cepat muncul. "Masihkah Anda dipanggil Lin Lantian saat ini?" ucap Lindong mengangkat kepalanya dan menatap orang yang sekarang tidak familiar lagi di hadapannya. "Berkat Anda, tekad saya untuk bertahan sangat kuat. Saat ini, saya masih mengendalikan tubuh ini. Tidak ada yang penting selain membunuhmu," ucap Lin Lantian tertawa sinis. Lindong samar-samar tersenyum. Menyedihkan, jenius yang terkenal dari klan Lin kini telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan kepribadiannya sudah tercampur di dalamnya. "Ini semua karena kamu. Kamu adalah makhluk kotor dari keluarga cabang," ucap Lin Lantian dengan seram saat dia menggeram. Dia menatap Lindong seolah ingin mencabut nyawanya. "Saat itu, untuk pamer, Anda menggunakan ayah saya sebagai korban dan dengan serius melumpuhkannya sampai ia jatuh ke dalam depresi selama beberapa tahun. Semua yang saya lakukan hanyalah demi membalas dendam ayahku," ucap Lindong tidak berekspresi. "Cih, itu kesalahan ayahmu karena tidak berguna sama sekali. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu di makam kuno saat itu," ucap Lin Lantian tertawa jahat. Lin Lantian telah menyesali ini lebih dari satu kali. Jika dia benar-benar menyelesaikan Lindong saat itu, segalanya akan benar-benar berbeda sekarang. Paling tidak, dia tidak akan terluka dalam keadaan yang menyedihkan ini sampai harus kehilangan dirinya sendiri. "Tidak ada gunanya berdebat dengan kata-kata. Izinkan saya untuk melihat seberapa kuatnya Anda setelah berubah menjadi makhluk yang mengerikan ini," ucap Lindong tersenyum sedikit. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya. "Seperti yang saya katakan, kali ini Anda tidak akan dapat melarikan diri," ucap Lindong. Lin Lantian tersenyum kejam. Dia tiba-tiba melangkah maju dan riak Yuan Power yang kejam menyapu keluar dari dalam tubuhnya. "Apakah ini semua yang ditawarkan oleh ahli 5 Yuan Nirvana?" ucap Lindong tidak terpengaruh saat merasakan riak Yuan Power. "Ini lebih dari cukup untuk menghabisimu," ucap Lin Lantian. Tangannya yang besar tiba-tiba mengepal ketika kekuatan Yuan yang kuat melesat keluar, berubah menjadi banyak tombak cahaya Yuan Power yang terbang menuju titik vital Lindong dengan kecepatan kilat. Lindong menggerakkan tangannya dan tombak tulang buaya surgawi tiba-tiba muncul. Tombak tersentak, berubah menjadi banyak bayangan setelahnya. Kekuatan Yuan perkasa melonjak keluar. Itu langsung menghancurkan banyak tombak cahaya Lin Lantian. "Anda benar-benar memiliki keberanian untuk menampilkan serangan semacam itu?" ucap Lindong menyeringai. Dia menggenggam tangannya dan segel logam hitam muncul di telapak tangannya. Gelombang demi gelombang riak liar dengan cepat keluar. Ketika segel hitam muncul, cahaya hitam berlama-lama di sekitarnya, sementara naga hitam yang berjongkok sekali lagi menunjukkan tanda-tanda membuka matanya. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Segel logam hitam itu segera melesat keluar, seperti gunung logam hitam. Itu bergegas menuju langit di atas Lin Lantian, sebelum dengan keras menghantam ke bawah. Ekspresi Lin Lantian berubah sedikit ketika dia merasakan kekuatan liar dan kekerasan yang terkandung dalam segel hitam. Dia tidak berani meremehkannya. Tangannya tiba-tiba meraih keluar, dan kekuatan Yuan mengerikan terbentuk. Orang bisa melihat bahwa tangan Lin Lantian menjadi gelap. Setelah itu, telapak tangannya berbenturan dengan segel logam secara langsung. Suara logam terdengar di langit. Riak energi melingkar yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyebar keluar dari telapak tangan Lin Lantian. Segel logam hitam liar benar-benar telah ditahan dengan paksa. "Lindong, apakah Anda pikir saya mudah ditangani seperti sebelumnya?" ucap Lin Lantian terkekeh. Segera matanya menjadi ganas, sementara telapak tangannya berubah menjadi kepalan dengan kecepatan kilat. Saat itu dengan kejam menabrak segel logam hitam. Kekuatan yang sangat mengerikan meluap dari tangan Lin Lantian. Dengan satu pukulan, dia dengan paksa mengirim segel logam hitam itu terbang mundur. Orang itu benar-benar dapat mengirim harta surgawi Lindong terbang dengan satu pukulan, ucap orang-orang yang menyaksikan. Saat ini, pertempuran yang sangat mengguncang telah meletus di dalam penghalang cahaya di seluruh langit. Semua orang merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pertempuran sengit di dalam penghalang cahaya. Tidak ada satu pertarungan pun di tempat ini yang tidak menarik.
Mereka yang bisa memasuki peringkat emas nirvana asli pada dasarnya memiliki kemampuan yang sangat hebat. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk bertarung di arena ini. Hanya para elit yang bisa saling menantang di tempat ini. Di puncak gunung, Liu Bai dan yang lainnya secara alami terfokus pada pertempuran Lindong. Wajah mereka berubah sedikit ketika mereka melihat bahwa Lin Langtian benar-benar telah mengirim harta surgawi Lindong terbang. Orang itu sangat kuat, ucap Yansen ketika dia menatap Lin Langtian. Dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang bahkan lebih hebat daripada Song Sen. Di sampingnya, trio Moling melepaskan tawa pahit. Ekspresi mereka agak rumit ketika mereka melihat bagian dalam penghalang cahaya. Sebelumnya, mereka berlima telah memasuki ruang pertempuran kuno ini bersama-sama setahun yang lalu. Namun, Lindong dan Lin Langtian sekarang jauh di depan mereka. Namun, mereka merasa sedikit sedih pada konflik antara Lindong dan Lin Langtian. Mereka tidak sepenuhnya mengetahui dendam di antara keduanya. Tenanglah, Lindong telah bertukar pukulan dengan Lin Langtian beberapa kali sebelumnya dan selalu memperoleh kemenangan, ucap Moling. Meskipun semuanya berasal dari Kekaisaran Yan Agung, mereka jelas berdiri di sisi Lindong. Kelompok Liu Bai mengangguk setelah mendengar ini. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Lindong. Namun, Lin Langtian juga bukan individu biasa. Lengan orang itu, ucap Lindong terfokus. Tatapannya tertuju pada lengan besi hitam Lin Langtian. Dia bisa merasakan undulasi yang sangat aneh dari itu. Sepertinya ini adalah seni bela diri yang tidak biasa. Sosok Lin Langtian tiba-tiba bergegas keluar, terbang menuju Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. Lengan hitamnya memotong udara. Jari kaki Lindong terdorong di udara setelah melihat ini. Sosoknya bergegas mundur saat segel tangannya berubah. Naga hitam di segel logam hitam meledak naik ke udara dan mengaum di langit. Raungan naga langsung berubah menjadi gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya, lalu bergegas menyapu keluar. Gelombang sonik hitam menyapu saat Lindong dengan kejam mengepalkan tinjunya, berubah menjadi pusaran angin puting yang menakutkan saat merobek langit seperti pisau sonik yang tajam dan dengan ganas menyerang Lin Langtian. Telapak tangan penghancur, teriak Lin Langtian tertawa dengan cara biadab saat dia menghadapi serangan ganas Lindong ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Tangan hitamnya tiba-tiba menghantam keluar. Segera cahaya hitam berkumpul bersama. Suara menusuk terus dipancarkan dari dalam cahaya hitam, berubah menjadi telapak hitam besar. Seolah-olah ada bayangan dewa setan yang menderu di dalam telapak hitam. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Segera tangan cahaya hitam besar itu dengan kejam menangkap gelombang sonik. Setelah itu tiba-tiba mengepal. Seketika banyak retakan terbentuk pada gelombang sonik. Sebelum itu secara paksa hancur berkeping-keping. Adegan ini menyebabkan ekspresi kelompok Liu Bai berubah. Lindong, saya telah mengatakannya sebelumnya. Kekuatan saya saat ini adalah sesuatu yang harus Anda takuti. Nikmati pesta kematian besar yang telah saya siapkan untuk Anda, ucap Lin Langtian meraung di langit. Cahaya hitam meluap dari tubuhnya, menutupi setengah dari langit di dalam penghalang cahaya. Cahaya hitam berkumpul di belakangnya, samar-samar berubah menjadi sosok dewa iblis raksasa, sementara aura mengerikan gelap dan dingin meresap ke langit. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Lin Langtian yang muncul seperti dewa turun dari langit. Sudut-sudut mulut Lindong perlahan terangkat, membentuk senyum dingin. Cahaya hijau mulai melonjak di tubuhnya saat sisik hijau samar-samar muncul. Undulasi mengherankan yang menyebar dari dalam cahaya hitam menarik banyak tatapan kaget. Sosok raksasa samar-samar terlihat dalam cahaya hitam yang meliputi langit di belakang Lin Langtian, seperti dewa iblis yang menakutkan yang telah melangkah keluar dari tanah Asura. Ini adalah seni bela diri divine. Kekaguman melintas di beberapa anggota sekte super yang duduk di kursi bersinar di langit ketika mereka melihat adegan ini. Ini sedikit mirip dengan seni bela diri setan dari zaman kuno. Sepertinya ada cukup banyak warisan kuno yang tersembunyi di medan kuno ini. Bocah itu telah bertemu dengan lawan yang merepotkan kali ini. Gumam orang tua dari sekte Dao menatap sosok raksasa yang terlihat samar di belakang Lin Langtian. Mata Lindong mengeras ketika dia melihat aura mengerikan Lin Langtian. Seni bela diri yang aneh dan kuat ini adalah sesuatu yang Lin Langtian tidak miliki sebelumnya. Jelas, dia telah mendapatkannya. Atau mungkin itu adalah sesuatu yang diberikan roh Yuan di dalam tubuhnya. Berdasarkan dugaan Lindong, itu adalah seni bela diri jiwa kelas tinggi. Itu pasti lebih kuat dari seni bela diri sekte Taosong.
Cahaya hitam berlama-lama di sekitar Lin Langtian. Tatapannya samar-samar mengandung cahaya hitam yang aneh saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, dia mengulurkan jarinya dan menekannya ke udara kosong. Cahaya hitam yang melingkupi langit di belakangnya dengan cepat bergegas keluar, langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang merobek udara dan melesat keluar dengan eksplosif. Cahaya hitam bergoyang-goyang di ujung balok saat sinar hitam merobek langit. Ini samar-samar membentuk wajah seperti hantu aneh yang menyebabkan bulu seseorang berdiri. Lindong menyaksikan sinar cahaya yang dengan cepat diperbesar di matanya. Jelas, dia telah merasakan serangan mematikan Lin Langtian. Segera, dia mengulurkan tangannya saat cahaya hijau dengan cepat melonjak ke telapak tangannya. Cahaya dengan cepat berkumpul, membentuk perisai skala hijau. Perisai skala hijau baru saja terwujud ketika balok hitam dengan kejam bergegas dan menghantam perisai skala hijau. Segera setelah itu, riak mengejutkan dengan panik tersapu keluar dari titik tabrakan. Ketika ia melihat bahwa Lindong telah benar-benar memblokir sinar cahaya hitamnya yang sangat kuat dan merusak, wajah Lin Langtian semakin suram. Dia menjentikan 10 jarinya saat cahaya hitam di belakang tubuhnya menyebar, berubah menjadi balok sinar cahaya yang memenuhi langit saat mereka dengan liar menembak keluar. Serangan saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan para ahli lain di peringkat emas Nirvana harus menghindarinya daripada menghadapinya secara langsung. "Saya akan lihat berapa kali Anda bisa memblokirnya," ucap Lin Langtian tertawa dengan kejam. Sekarang dia telah bergabung dengan roh Yuan di dalam tubuhnya. Meskipun ia harus membayar harga kehilangan dirinya yang independen, kekuatan di dalam tubuhnya jauh melebihi ahli tahap 5 Yuan Nirvana biasa. Konsumsi energi yang sangat besar ini jelas bukan masalah baginya. Dia ingin mengandalkan fakta ini untuk dengan paksa memukul Lindong sampai mati. Cahaya hitam yang sangat keras seperti meteor hitam yang turun dari langit. Lindong menghirup nafas dalam-dalam saat dia melihat pemandangan ini, sementara cahaya hijau berkedip liar di tubuhnya. Mata Lindong tiba-tiba menjadi dingin saat cahaya hijau berkedip. 10 jarinya tiba-tiba menjentik. Cahaya hijau melonjak, berubah menjadi banyak sisik-sisik hijau berbentuk berlian yang setengah ukuran telapak tangan. Cahaya dingin yang sangat mengejutkan dan tajam menyebar di tepiannya. Sisik-sisik hijau segera menyapu ketika mereka muncul seperti badai hijau yang bertabrakan dengan balok-balok hitam dari langit. Seluruh langit tampak telah berubah menjadi medan perang antara hijau dan hitam. Saat cahaya hijau dan hitam bentrok, segera beberapa ledakan gila terus-menerus bergema di langit. Energi liar dan kekerasan menyebabkan penghalang cahaya sekitarnya beriak. Banyak mata di puncak gunung melihat pertukaran ini karena terkejut. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang padat yang terkandung dalam serangan dua orang ini. Fluktuasi energi yang sangat liar dan kasar meredup di penghalang cahaya. Dua sosok terguncang sampai akhirnya terbang mundur. Jari-jari kaki mereka ditekan di udara sebelum mereka nyaris berhasil menstabilkan diri. "Bajingan itu," ucap Lin Langtian menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sedikit jelek. Dia tidak berharap bahwa Lindong akan benar-benar menjadi lebih kuat setelah setengah tahun. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkannya adalah Yuan Power Lindong juga tampak sangat besar dan kuat. Biasanya, setelah mengeksekusi serangan sebelumnya, bahkan para ahli 5 Yuan Nirvana biasa akan sangat terkuras. Namun, dari cara santai Lindong, sudah jelas bahwa dia tidak kelelahan sama sekali. Nafas panjang perlahan-lahan dilepaskan dari mulut Lindong. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya menatap acuh tak acuh pada Lin Langtian. Karena kehadiran simbol leluhur melahap, ia mampu terus-menerus menyerap Yuan Power dari sekitarnya untuk mengisi kembali dirinya. Oleh karena itu, sangat naif bagi Lin Langtian untuk bersaing dengannya dalam hal stamina. Namun, Lindong jelas tidak ingin terus bermain dengannya. Karena dia sudah bertarung, dia seharusnya langsung menggunakan gerakan membunuh. Lindong menurunkan matanya. Cahaya dingin yang tajam keluar dari dalam matanya. Kedua tangannya perlahan-lahan ditempatkan bersama. Setelah itu, segel tangannya berubah. Menggabungkan Yuan Power, energi mental, dan Devouring Power berkumpul bersama di dalam tubuh Lindong. Akhirnya, mereka dituang ke dalam formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Energi mega itu seperti gunung berapi yang meletus. Saat itu berubah menjadi banyak pilar cahaya keabu-abuan yang tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Seluruh tempat berguncang pada saat ini. Energi semacam ini sungguh tidak biasa, ucap orang-orang dari sekte super di kursi bercahaya tiba-tiba memusatkan mata mereka ketika melihat pilar cahaya hitam keabu-abuan dari energi yang digabungkan.
Mata mereka terkejut saat mereka menatap arena pertempuran Lindong. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat samar dan misterius. Anak ini benar-benar mampu, ucap orang tua dari sekte Dao menatap Lindong dengan penuh minat. Ia tidak menyadari bahwa Lindong sebenarnya memiliki energi unik semacam ini. Pilar cahaya besar menembaki langit. Mengikuti aglomerasi pilar cahaya ini, area kosong itu dengan cepat runtuh dan berubah menjadi kegelapan total. Sosok ilusi kabur perlahan muncul ketika kegelapan muncul. Namun, orang bisa samar-samar melihat bahwa sosok itu berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya mengabaikan seluruh area. Ada semacam aura kuno yang sulit digambarkan. Penjara tangan surgawi membentuk jiwa bela diri. Pada saat ini, ekspresi Lindong sangat serius. Seiring dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, ia menjadi semakin akrab dengan seni bela diri kelas tingginya. Kekuatan mengejutkan yang dia tidak bisa gunakan di masa lalu, saat ini secara bertahap dilepaskan olehnya. Dengan perintah Lindong, pilar-pilar yang memiliki energi yang sangat besar benar-benar tergesa-gesa masuk ke sosok ilusi buram itu. Dengan menuangkan pilar cahaya energi, sosok ilusi muncul lebih jelas. Sosoknya tinggi, mengenakan jubah abu-abu, matanya kabur. Dia benar-benar mampu membentuk jiwa seni bela diri sedemikian rupa. Ucap cukup banyak orang melihat sosok ilusi ini. Mata mereka mengandung keterkejutan. Mayoritas orang di sini tahu seni bela diri jiwa, namun hampir tidak ada orang yang bisa melepaskan seni bela diri jiwa mereka sedemikian rupa. Bagian seni bela diri jiwa yang paling kuat bukanlah kekuatan yang dibawanya. Sebaliknya, itu tergantung aura penciptanya. Ling Lantian mengangkat kepalanya dan melihat sosok buram di ruang kosong. Ekspresi serius secara bertahap melonjak ke wajahnya yang ditutupi oleh keganasan. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di balik serangan Lindong. Di bawah perhatian orang banyak, Lindong menghisap nafas dalam-dalam. Segera, aura perlahan-lahan diperpanjang dari telapak tangannya sebelum diarahkan ke Ling Lantian di kejauhan. Detik berikutnya, kilatan dingin melonjak di matanya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Semua orang terkejut melihat bahwa sosok ilusi juga telah mengulurkan tangannya. Selain itu, fakta yang paling mencengangkan adalah bahwa tangannya benar-benar muncul di depan mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Tangan itu tampaknya telah menembus waktu, menembus ruang, dan berasal dari zaman kuno. Itu langsung menerobos dan dengan lembut membanting ke arah Lin Langtian. Langit runtuh hampir seketika saat tangan itu terbanting ke bawah. Telapak tangan ini sebenarnya sangat menakutkan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.